Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semuanya terus sehat dan terhindar dari wabah penyakit ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa seperti itu. Alhamdulillah. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana selalu tercurah rahmat hidayah, kesehatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur akan ditambah nikmatnya untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum kita belajar, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama selain Islam, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mari kita mulai dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mudah-mudahan kita akan diberi kelancaran di dalam belajar. Mudah-mudahan kalian bisa mudah memahami dan mencerna pelajarannya dan akan bisa terselesaikan dengan baik. Baik, anak-anakku, kita sampai pada pembelajaran yang selanjutnya, yaitu masih tetap dalam pembahasan redoks dan elektrokimia. Nah, sebelum kita melaksanakan atau membahas pelajaran ini, Ibu masih akan tetap mengingatkan kembali tentang pelajaran yang sudah kita pelajari di minggu yang kemarin. Yang masih ingat ya, dan mudah-mudahan masih ingat, harus ingat itu. Yang sudah kita pelajari kemarin, yang pertama adalah apa reaksi redoks itu. Singkatan dari apa? Redoks. Kemudian apa bedanya dengan reaksi kimia biasa. Kemudian apa yang disebut dengan bilangan oksidasi atau yang disingkat dengan biloks. Kemudian bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur. Ada beberapa aturan-aturan di dalam menentukan bilangan oksidasi suatu unsur. Nah, kemarin sudah diberi latihan ya untuk menentukan berapa biloks dari suatu unsur yang ada dalam suatu senyawa. Mudah-mudahan latihan kalian sudah kalian kerjakan dan tetap bisa memahami sampai pelajaran ini, bab ini selesai. Karena bab 1 atau pertemuan satu kemarin itu merupakan dasar yang harus kalian kuasai untuk bisa melanjutkan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Oke, ada lagi yang disebut dengan reduktor. Kemudian apa itu oksidator. Kemudian apa yang disebut dengan reaksi autoredok atau disebut dengan reaksi disproporsionasi. Kemudian ada yang disebut dengan lawan dari autoredoks, yaitu konproporsionasi. Mudah-mudahan semua itu bisa kalian kuasai sudah. Baik, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua, Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke ya. Perhatikan di situ, kita akan belajar tentang beberapa poin. Nah, yang nantinya diinginkan atau diharapkan bisa mencapai tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, menyebutkan macam-macam cara menyetarakan persamaan reaksi redoks. Caranya seperti apa menyetarakan persamaan reaksi redoks? Ada beberapa macam. Nah, kalian bisa menyebutkan nanti. Kemudian yang kedua, menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Oke. Kita
Sudah sampai seperti apa menyetarakan persamaan reaksi redoks itu. Reaksi redoks dikatakan setara apabila memenuhi hukum kekalan massa. Sama seperti reaksi kimia biasa kemarin, bahwa dalam suatu persamaan reaksi dikatakan setara apabila memenuhi hukum kekekalan massa. Namun, hukum kekekalan massa yang dimaksud pada persamaan reaksi redoks ini, itu yang pertama adalah jumlah atom sebelum reaksi atau jumlah atom dari semua reaktannya itu sama dengan jumlah atom sesudah reaksi atau jumlah atom yang dihasilkan atau produknya. Nah, pada reaksi kimia biasa kemarin berlaku hanya poin 1 ini. Nah, untuk reaksi redoks selain jumlah atomnya harus sama, maka yang kedua, jumlah muatan sebelum reaksi atau sebelah kiri atau jumlah muatan reaktannya itu harus sama dengan jumlah muatan sesudah reaksi atau sebelah kanan atau jumlah muatan dari produknya. Seperti apa yang dimaksud? Kita perhatikan contoh persamaan reaksi redoks yang sudah setara ini. Itu asam sulfida yang bereaksi dengan ion bikromat dalam suasana asam akan dihasilkan belerang, ion krom, dan dilepas sejumlah air. Persamaan lengkapnya 3H2S plus Cr2O7 2- plus 8H plus menghasilkan 3S plus 2Cr3 plus 7H2O. Nah, kita perhatikan yang di sebelah kiri. Terus sebelum panah, jumlah atomnya terlebih dahulu. Kita lihat H. Atom H di sebelah kiri jumlahnya 3 kali 2, 6. Sini nggak ada hanya. Sini ada berapa? 8 kali 1, 8. Jadi kalau dijumlah 6 plus 8 sama dengan 14. Sebelah kanan, di sini kita lihat. Sudah tanda panah. Sini tidak ada H, sini tidak ada H. Sini ada 7. Karena ini H2 berarti 7 kali 2. Berapa? 14. Maka jumlah atom H di kiri sama dengan 14. Jumlah atom H di kanan juga sama dengan 14. Sama. Sekarang lihat S. S di sini 3 kali S, 3. Sini tidak ada. Berarti jumlah S di kiri 3. Sedangkan di kanan ini ada 3 kali 1, 3. Di sini tidak ada huruf S atau lambang S, ini juga tidak ada. Jadi cukup ini saja. S-nya jumlahnya 3. Di kiri 3, di kanan 3, sama. Sekarang CR. CR-nya di kiri 1 kali 2. Ada 2. Sini nggak ada, sini nggak ada. Jadi jumlahnya hanya ada 2 di kiri. Kemudian di sebelah kanan kita perhatikan, sini nggak ada, di sini ada 2 kali 1, 2. Sini nggak ada. Jadi di kiri 2, di kanan juga 2. Sudah sama. Sekarang O. O 1 kali 7, 7. Sini nggak ada, berarti cuma di sini aja. Jadi jumlah O-nya sama dengan 7 di kiri. Sedangkan yang di kanan ini tidak ada, ini enggak ada. Di sini 7 kali 1, 7. Oke. Sekarang yang belum apa? H ya. H, sini kelewatan, ini jumlahnya 3 kali 2, 6. 6 tambah 8 berapa? 14. Sekarang sebelah kiri. 7 kali 2, 14. Jumlah unsur H di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Setara. Jadi jumlah atomnya di kiri dan di kanan semuanya setara atau sama. Nah, sekarang bagaimana dengan jumlah muatannya? Jumlah muatannya di sebelah kiri kita perhatikan. Ini H2S 0. Berarti 3 kali 0, 0. Sekarang di sini Cr2O7 min 2. 1 kali min 2. Min 2. 0 tambah min 2.
Yang ini 8 plus atau 8 kali plus 1 sama dengan 8. Kalau di jumlah 0 min 2 atau 0 plus min 2 plus 8 sama dengan 6. Jadi di kiri jumlah muatannya sama dengan 6. Sekarang yang di kanan 3S, 3 kali 0, 0. 2 kali plus 3 plus 6. 7 kali 0, 0. Kalau di jumlah sama dengan 6. Jadi di kiri 6, di kanan 6. Ini yang disebut dengan jumlah muatan sebelum reaksi sama dengan jumlah muatan sesudah reaksi. Nah, kalau dua-duanya ini sudah terpenuhi, maka suatu persamaan reaksi redoks itu sudah dikatakan setara. Jadi itu yang dimaksud dengan memenuhi hukum kekekalan massa, kekal jumlah atomnya, kekal muatannya. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, nah kalau diaplikasikan dalam suatu reaksi redoks, tentu ada langkah-langkahnya ya, atau caranya, cara menyetarakan reaksi redoks. Nah, penyetaraan reaksi redoks dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara bilangan oksidasi. Yang kedua, cara setengah reaksi atau dikenal dengan nama cara ion elektron. Pada pertemuan ini kita hanya akan membahas terlebih dahulu tentang metode penyelesaian penyetaraan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Penyetaraan reaksi redoks yang dilakukan dengan cara metode bilangan oksidasi. Oke, langkah-langkahnya yang pertama, tentukan bilangan oksidasi unsur-unsur tersebut, maksudnya yang ada dalam persamaan reaksi redoks, dan tentukan juga berapa perubahannya. Kemarin sudah ada latihannya dalam suatu persamaan reaksi, unsur-unsur itu ditentukan lebih dulu. Baru dilihat unsur mana yang berubah, maksudnya unsur yang naik yang mana, yang turun bilangan oksidasinya yang mana. Kemudian tentukan perubahannya. Maksudnya berubah berapa, naik berapa atau turun berapa. Oke, setelah itu langkah yang kedua. Nah, setarakan atom-atom yang mengalami perubahan biloks. Nah, kamu nanti perhatikan atom yang mengalami perubahan bilok, yang naik biloknya atau yang turun biloksnya itu dilihat jumlahnya sudah sama belum. Kalau belum sama, sebelah kiri dan sebelah kanan harus disetarakan. Oke, yang ketiga, samakan kedua perubahan bilok. Nah, ini berhubungan dengan berapa elektron yang dilepas pada reaksi redoksnya dan berapa elektron yang ditangkap pada reaksi reduksinya. Kalian tahu ingat kan? Atau ingat kembali definisi reaksi reduksi dan oksidasi? Bahwa reaksi oksidasi reaksi pelepasan elektron yang ditandai dengan naiknya bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi pengikatan elektron atau penangkapan elektron yang ditandai dengan turunnya bilangan oksidasi. Nah, ini yang dimaksud samakan kedua perubahan bilok. Artinya, elektron yang ditangkap pada peristiwa reduksinya harus sama dengan elektron yang dilepas pada peristiwa oksidasinya. Nah, itu yang dimaksud dengan nomor 3. Sekarang nomor 4. Langkah yang keempat, tentukan jumlah muatan di ruas kiri dan kanan. Nah, nanti kamu perhatikan berapa jumlah muatan di kiri dan muatan di kanan. Kalau sama, ya udah berarti sudah setara atau sudah sama. Nah, sekarang kalau tidak sama seperti diapain atau bagaimana caranya supaya sama? Nah, jika muatan di ruas kiri itu lebih negatif, maka ditambahkan ion H+ sebanyak berapa perbedaan muatan tadi.
atau biasanya reaksi ini terjadi dalam suasana asam. Penambahan ion H+ atau tambahkan ion H+ dalam suasana asam. Keterangannya seperti ini. Di sebelah mana? Ya, yang di sebelah yang lebih negatif. Karena kan nanti akan ditambahkan H+ supaya nanti bisa sama. Nah, sekarang jika muatan di ruas kirinya lebih positif, maka ditambahkan ion OH- sebanyak berapa? Sebanyak berapa perbedaan muatannya, atau tambahkan ion OH- dalam suasana basah. Akibat penambahan ion H+ dan ion OH- ini, maka akan mempengaruhi jumlah atom hidrogen. Nah, bagaimana cara menyamakan jumlah atom hidrogen di ruas yang ditambahkan dengan yang tidak ditambahkan tadi? Maka caranya di ruas kiri atau di ruas kanannya ditambahkan dengan molekul H2O. Sebanyak berapa? Kamu tetap perhatikan sebanyak berapa kekurangan hidrogennya. Seperti itu. Baik, supaya lebih jelas kita langsung pada contoh saja ya. Nah, kita perhatikan di sini. Ini contoh persamaan redoks yang belum setara dalam suasana asam. Nah, bagaimana cara menyetarakannya? Yang pertama, langkah pertama, kita ingat kembali tadi, langkah pertama seperti apa? Tentukan biloks unsur-unsur dan tentukan perubahannya. Kita lihat. Tentukan unsur-unsur yang mengalami perubahan biloks dan perubahan biloksnya. Nah, kalian tentukan caranya seperti kemarin, cara menentukannya ya. Ternyata di sini S-2, N+5. Kemudian sesudah reaksi, S-nya 0, N-nya +2. Yang berubah adalah S dan N. S berubah dari -2 menjadi 0. N berubah dari +5 menjadi +2. Nah, sekarang yang berubah adalah S dan N, perubahannya -2 ke 0, N-nya +5 ke +2. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilok dan samakan kedua perubahan biloksnya. Nah, kita lihat yang berubah tadi S dan N. Kita perhatikan S sebelum tanda panah 1, sesudah tanda panah 1, sama. Tidak usah menyetarakan lagi. Sekarang N di sini 1, di sini 1, sudah sama. Berarti tidak perlu disetarakan lagi atomnya karena keduanya sudah sama. Nah, sekarang perubahan biloksnya S-2 menjadi 0. Karena -2 menjadi 0 ini naik, berarti ini mengalami peristiwa oksidasi. Elektron dilepas. Dilepas sebanyak berapa? Sebanyak 2. Sebaliknya, N dari +5 menjadi +2. Turun. N mengalami peristiwa reduksi. Elektron ditangkap. Berapa elektron ditangkap? Ya, berapa turunnya? Yaitu 3. Ternyata elektron yang dilepas tidak sama dengan elektron yang mau ditangkap. Nah, supaya sama, maka keduanya harus dikalikan dengan koefisien masing-masing atau kalikan silang lah, supaya lebih mudah. Yang bagian ada S-nya ini kali dengan 3, sini 3, yang bergandeng dengan N ini dikali atau spesi yang ada N-nya dikali dengan 2, dan ini pun juga semuanya dikalikan dengan 2. Akhirnya persamaan reaksinya seperti ini. 3CuS plus kali 2, 2NO3-. Nah, ini Cu kali 3 untuk menyesuaikan dengan ini. Plus S-nya kali 3 karena sama-sama mengandung S, plus 2NO. Oke. Selanjutnya, ini elektron yang dilepas sudah sama dengan elektron yang ditangkap. Berapa? 6 elektron ya, sebanyak 6 elektron. Baik. Selanjutnya, setarakan muatan.
Nah, ini tulis kembali yang di ini 3CuS plus 2NO3 min jadi 3CO2 plus 3S plus 2NO. Sebelah kiri kita jumlah seperti tadi. 3 kali 0, 0 ditambah 2 kali min 1 min 2. Sebelah kanan 3 kali plus 6 itu plus 6 tambah 0 tambah 2 kali 0, 0. Jadi di sini plus 6. Min 2 ke plus 6. Nah, yang di sebelah kiri negatif. Toh karena dalam suasana asam, maka yang negatif sebelah kiri ini nanti yang ditambahkan H+. Sebanyak berapa? Sebanyak selisih muatannya. Dari min 2 ke 6, itu berapa? 8. Maka sebelah sini, atau sebelah kiri, tambahkan H+ sebanyak 8. Jadi persamaan reaksinya menjadi 2CuS plus 2NO3 min plus 8H plus menjadi 3Cu plus 3S plus 2NO. Nah, akibat ketambahan H plus tentu di sini akan kurang hidrogen. Maka tambahkan di sebelah lawannya molekul H2O sebanyak berapa? Sebanyak separuh dari H+. Kalau ini 8, maka karena ini rumus H2O, maka di sini harus 4. Jadi akhirnya menjadi 3CuS plus 2NO min plus 8H plus menjadi 3Cu2 plus 3S plus 2NO plus 4H2O. Nah, kita lihat sudah setara belum? Kita perhatikan jumlah atomnya dulu, kan harus 2. Jumlah atomnya sama, jumlah muatannya sama. Kita perhatikan jumlah atomnya. C di sini 3, sini juga 3, sama. S sini 3, sini 3, sama. N-nya 2, sini 2. O-nya berapa? 2 kali 3, 6. Sini berapa? 2 tambah 4, 6. Sekarang hanya sini 8, di sebelah kanan juga adalah 8. Sama, jumlah atomnya setara. Sekarang lihat jumlah muatannya. Di kiri 0 tambah min 2 tambah 8 plus 6. Di kanan 3 kali plus 2, 6 tambah 0 tambah 0 tambah 0, 6. Jadi di kiri plus 6, di kanan plus 6. Maka dikatakan persamaan reaksi redoks ini sudah setara ya. Jadi harus kekal jumlah atomnya atau sama jumlah atomnya, kekal muatannya harus sama jumlah muatannya di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, ini yang contoh dalam suasana basah. Misalnya ya, wah ini ketuker nih. Seng plus NO3 min menjadi seng NO2 plus NH3. Angka satunya di sini nih nanti. Langkah-langkahnya yang pertama tadi, tentukan bilangan unsur-unsur dari persamaan yang ada dalam persamaan reaksi redoks itu, kemudian berapa perubahan biloksnya ya. Oke, kita lihat ini seng, ini punyanya seng ya, agak ke sini tadi. Seng ini 0, N plus 5. Sesudah persamaan reaksi, sengnya coba kita kembali dulu ke ini sini. Nah, ini seng, saya geret dulu ke situ. Tuh ya. Seng ini punyanya seng 0, N plus 5. Kemudian di sini sengnya oke, ini tadi berapa? Plus 5. Seng sebelum persamaan reaksi, sebelum tanda panah 0. Kenapa 0? Karena seng sendirian, unsur bebas. Dalam biloks unsur bebas bilangan oksidasinya sama dengan 0. Kemudian N sama dengan plus 5. Seng di sini
Seng di sini sama dengan plus 2, dihitung ya nanti. Kenapa seng bisa sampai 2? Ya dihitung. Seng plus 2U sama dengan min 2, maka seng ketemu plus 2. Kemudian N dalam NH3 itu min 3. Nah, kalian perhatikan di sini. Sekarang biloxnya ini. Seng sama dengan, ini dihapus biar ada bingung ya. Oke, Ibu delete dulu. Oke. Seng berubah dari 0 ke 2. Berarti seng mengalami perubahan bilog. Naik apa turun? Naik kan? Oke. Supaya jelas. Nah, ini 0 menjadi 2. Naik kan? Naik berarti bilang reaksinya reaksi oksidasi. Elektron dilepas sebanyak 2. Kemudian N dari plus 5 menjadi min 3. Turun. Dari plus 5 menjadi min 3 itu turun sebanyak berapa? Kita hitung nanti ya. Sebanyak berapa? Nah, di sini terlihat dari 0 ke 2 naik 2, berarti elektron dilepas 2. Dari plus 5 ke min 3 ternyata turunnya sebanyak 8. Jadi elektron diserap sebanyak 8 atau elektron ditangkap sebanyak 8 oleh NO3 untuk menjadi NH3. Oke. Perhatikan di sini perubahan elektronnya, perubahan biloxnya, sengnya. Kita lihat jumlah atomnya sama yang berubah. Seng 1, di sini juga 1. N-nya sini 1, 1. Yang enggak sama nanti adalah jumlah muatannya. Oke. Untuk menyamakan berapa elektron yang dilepas, berapa elektron yang ditangkap, maka harus dikalikan tadi ya. Oke, kita kembali dulu ke sini. Nah, ini saya buat supaya di bawahnya ya. Ini juga. Oke, di bawahnya seng, ini di bawahnya N. Nah, seng dari 0 menjadi plus 2. Berarti di sini seng melepas elektron. Nulisnya di sini nanti. Nah, plus berapa elektron tadi? 2 elektron. Oke, kemudian nah, NO3 min, di mana N berubah dari plus 5 menjadi min 3, di sini dilepas elektron sebanyak 8 elektron. Oke. Nah, untuk menyamakan berapa jumlah elektron yang dilepas dengan elektron yang ditangkap, sebelah sini, ini kan 4 dengan 2 bisa dibuat suatu KPK, yaitu 4 dengan 1 supaya tidak terlalu besar bilangannya. Jadi yang ada sengnya, karena seng berubah itu dikali dengan 4. Kemudian yang ada N-nya dikali dengan 1. Ya, jadi ini bisa disederhanakan 1 dengan 4. Nah, saya ulang lagi, ditambah dengan 2 elektron, ini ditambah dengan 8 elektron. Nah, setelah dikalikan dengan 4, maka ini akan menjadi 8 elektron. Yang ini juga akan menjadi 8 elektron. Oke, ini kali 4, 4. Kemudian yang ini kali 1. Ini 8, ini 4, yang ada sengnya, ini 1 plus 8 elektron. Kalian perhatikan jumlah elektron yang ditangkap sekarang sama dengan jumlah elektron yang dilepas. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir
itu menyamakan muatan. Caranya bagaimana? Tadi dalam suasana basa, kalau di sebelah kiri itu lebih negatif, maka tambahkanlah ion OH, OH-. Ulangi, kalau di sebelah kiri itu lebih positif, maka tambahkanlah OH-. Atau kalau dia dalam suasana basa, tambahkan OH-. Nah, kalian perhatikan di sini, seng 0 tambah -1 plus -8. Nah, ya kan? -1. Ya, di sini ada -1, ini ada -8. Nah, berarti di sini lebih positif. -1 dibanding dengan -8. Lebih positif kan? Yang di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri lebih positif, tadi ditambahkan OH-. Sebanyak berapa? Sebanyak perbedaannya. Perbedaannya ternyata dari -1 ke -8 itu tuh 7. Jadi di sebelah kiri itu ditambahkan 7 OH-. Elektron sudah tak tampak lagi di rumus ini karena sudah sama. Jadi boleh dicoret. Sehingga di sebelah sini ditambah -7. Nah, tentu akan ada kelebihan ion hidrogen di sebelah kiri. Cara menyetarakannya bagaimana? Tambahkan molekul H2O. Sebanyak berapa? Sebanyak kekurangannya. Kalau di sini sudah ada 3, di sini 7, berarti kurang berapa? Kurang 4. Maka tambahkanlah molekul H2O sebanyak 2. Sehingga nanti kalau kita hitung, yang pertama hitung jumlah atomnya. Kita lihat seng 4, sesudahnya juga 4. N 1 sebelumnya, sesudahnya juga ada 1. Kemudian oksigen, sini ada 3 tambah 7 10. Kemudian di sini 4 kali 2 8 tambah 2 kali 1 2 10. Sama. Sekarang hidrogennya 7 tambah 3 tambah 4 7. Sama, di kiri kanan sama. Oke, sekarang muatannya 0, -1, -7 sama dengan -8. Sekarang di sini 4 kali -2, -8 tambah 0, -8 tambah 0, -8. Muatan di kiri -8, muatan di kanan juga -8 ya. Jadi ini bisa ditulis persamaan reaksinya sudah setara, yaitu jumlah atom di sebelah kiri sama dengan jumlah atom di sebelah kanan, kemudian jumlah muatannya di kiri sudah sama dengan jumlah muatannya di sebelah kanan. Nah, persamaan reaksi ini sudah setara. Jadi persamaan redoksnya harus setara muatan elektron dan setara jumlah atomnya ya. Baik. Saya rasa ini contoh-contoh penyelesaian persamaan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Nah, sudah Ibu kasih contoh dalam suasana basa, juga dalam suasana asam. Nanti kalian cari contoh-contoh lain yang dalam suasana netral ya. Artinya dia tidak dilaksanakan dalam suasana netral seperti itu. Baik. Untuk selanjutnya kalian selesaikan, Ibu kasih 2 tugas ini ya untuk latihan supaya melatih kemampuan kalian apa sudah bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan di atas tadi. Baik, nanti kamu selesaikan, kamu upload tetap dalam ini ya di aplikasinya. Kamu pelajari baik-baik, satu-satu langkah-langkahnya diselesaikan, harus teliti karena langkah pertama, kedua atau setiap tahap itu harus benar. Kalau tahap di atasnya salah, ke bawah juga nanti tidak akan benar. Nah, untuk mengeceknya kalian bisa cek di akhir persamaan reaksi itu, kalau di kiri kanan sama dengan Oke, anak-anak, maaf tadi itu cesannya habis, jadi Bu masih cari cesan. Gak lama ya, baik, gak apa-apa. Mohon maaf atas ketidaknyamannya ini. Baik, saya kira
pembelajaran kita pada pertemuan ini sudah selesai. Kalian perhatikan lagi tayangan videonya. Ibu ingatkan satu-satu langkah-langkah itu dikerjakan, karena ketika satu tahap itu salah, maka tahap berikutnya juga akan salah. Baik ya, mudah-mudahan kalian tetap sehat. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, menggunakan masker bila keluar rumah, tetap cuci tangan atau menjaga kebersihan, kemudian tetap tidur yang teratur. Baik ya anak-anak, saya rasa pertemuan kita kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan kita akan tetap sehat, tetap semangat belajar. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.